Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, hari-hari ini bunuh diri seakan-akan jadi jawaban paling mudah, jawaban paling cepat hadapi berbagai keputusasaan, hadapi berbagai permasalahan hidup. Namun ternyata saudara, sudah sejak lama bahkan Alkitab mengatakan pada kita bunuh diri agaknya digunakan sebagai jawaban buat hadapi permasalahan hidup. Kita akan angkat topik ini saudara dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Henry dan Hendy. Shalom Henry. Shalom Anis. Shalom Hendy. Shalom Anis. Saudara, tentu saja kita akan kejar semua pertanyaan seputar topik ini dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Salam pemirsa. Kita coba berdiskusi satu hal yang makin hari rupa-rupanya makin tinggi, bunuh diri. Sesuatu di Jepang dikatakan angka bunuh diri terus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun makin naik. Dan kecenderungan ini tidak mungkin dihentikan bahkan di berbagai belahan dunia. Mengapa? Tingginya tingkat stressing terhadap kehidupan ternyata mempengaruhi daya tahan orang dan kemudian jalan pintas selalu menjadi pilihan yang ironisnya makin hari makin disukai, yaitu bunuh diri. Apa kata kita tentang bunuh diri? Sebelum lanjut kita susah memikirkan bagian ini, kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Pak Hendri untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan ya Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang Engkau boleh berikan kepada kami untuk boleh berdiskusi mengenai hal sekitar bunuh diri, biar kiranya apa yang kami perbincangkan ini dapat menjadi berkat bagi orang banyak dan dapat menjadi pegangan bagi orang-orang yang sedang menghadapi keadaan yang memaksa mereka harus melakukan sesuatu yang seharusnya tidak harus mereka lakukan. Biar kiranya perbincangan kami ini dapat memberikan mereka suatu pemahaman yang baru. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan sepotong waktu kami ini hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara, kalau kita membaca Alkitab di dalam Kisah Rasul tentang peristiwa bunuh diri, ada beberapa peristiwa yang coba akan saya angkat. Salah satu di dalam Kisah Rasul pasal 16 yaitu tentang kepala penjara di Filipi. Dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 ini merupakan cuplikan daripada perikopnya yang kisahnya Paulus di dalam penjara kemudian menyanyi berdoa lalu penjara itu gempa dan jebol. Kepala penjara merasa bahwa dia sudah kacau balau di dalam tugas-tugasnya sehingga dia berpikir habislah aku. Kalau orang-orang penjara pada waktu dulu lolos dan lari dari penjara itu kepala penjara akan merasa tanggung jawab yang sangat berat dan mereka siap bunuh diri. Agak beda mas sekarang, masih bisa naik pangkat ya. Jadi orang bisa keluar masuk penjara kan begitu toh. Jadi keluar penjara, nyaris kita sulit melihat perbaikan dan perubahan yang konkret. Tetapi kalau zaman dulu, sebelum mereka dihukum berat, wah mereka sudah tidak sanggup menghadapi rasa malu dan mereka akan berusaha untuk bunuh diri. Nah itu yang coba dipilih oleh si kepala penjara. Jadi dia merasa bersalah dan ingin bunuh diri karena tanggung jawab tadi. Mestinya orang penjara tidak bisa lolos, sekarang lolos walaupun itu adalah peristiwa gempa. Jadi tidak ansih kesalahan dia. Tetapi rasa tanggung jawab tadi sangat besar. Aspek yang kedua adalah Yudas. Sesudah dia berhasil mengkhianati Yesus, menjual Yesus 30 keping perak. Tetapi kemudian skenario berikut itu di luar dugaannya bergerak begitu cepat dan mengerikan. Yudas mendadak menyesali perbuatannya. Sayang, bukan menyesali sebagai sebuah bentuk pertobatan, tetapi lebih menyesali sebagai satu persoalan psikologis. Karena dia merasa, loh kok jadi begini? Ya, dia hanya mengidamkan 30 keping perak semua berjalan dengan tenang saja mestinya, tetapi kemudian itu di luar dugaannya. Sehingga kemudian dia merasa bersalah dengan apa yang dikerjakannya, dengan penjualan Yesus itu,
lalu dia mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Yang pertama tadi tanggung jawab, karena mengemban tanggung jawab mau bunuh diri. Padahal sebetulnya gempa itu di luar dia kan. Yang kedua Yudas karena memang berbuat salah, lalu rasa tertekan dan mau bunuh diri. Maka di PL kita juga menemukan ternyata banyak raja-raja yang tidak disertai Tuhan itu digambarkan kalau mereka pergi seperti mau bunuh diri. Karena berperang tanpa Tuhan menyertai. Padahal berperang itu kan bisa mungkin menang bisa kalah ya. Tetapi itu jadi bunuh diri without God. Nah aspek ini dulu yang kita lihat. Mengapa saudara? Ini menjadi gambaran prinsip bahwa hidup adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup. Dan dia melarang siapapun mencabut hidup orang lain. Jangan membunuh. Itu dulu. Sehingga kalau dalam perjanjian lama terjadi pembunuhan itu lebih kepada simbol pembunuhan terhadap dosa. Maka tidak boleh membunuh antar umat pilihan. Sekalipun umat pilihan bisa membunuh yang bukan pilihan. Atau umat pilihan yang kemudian berbuat dosa. Dirajam sampai mati misalnya atau apapun hukuman-hukuman yang berlaku. Itu menjadi simbol terhadap pembersihan dosa. Nah, lalu PB mengatakan hidup kita, pertandingan kita, pertarungan kita bukan dengan daging dan darah. Tapi roh di udara. Nah jadi hidup adalah milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Oke. Oleh karena itu kita pun tidak berhak untuk menyelesaikan hidup kita dengan cara yang disebut bunuh diri. Muncul pertanyaan, Tuhan kan maha kuasa. Kan bisa dia cegah orang bunuh diri. Betul. Tetapi dalam kemahakuasaan Tuhan bisa membiarkan engkau dengan keputusanmu yang keras kepala itu. Sehingga kalau engkau berhasil bunuh diri, jangan pikir kau berhasil. Justru kau berhasil dalam kegagalanmu hidup. Perhatikan kalimat ini. Ini ironi ya. Jadi kamu berhasil dalam kegagalan hidup. Artinya berhasil bunuh diri. Tuhan biarkan kamu. Nanti si pemilik hidup Tuhan akan panggil kamu. Mana hidup yang kuberikan? Kenapa kamu ambil? Apa hakmu? Waduh, itu penghukuman akhir yang akan menjadi serius saudaraku yang kekasih. Karena itu bunuh diri tidak pernah dibenarkan oleh dan untuk alasan apapun. Karena membunuh diri sama dengan pertama, menganggap dirimu milikmu dan bukan milik Tuhan. Itu dulu. Yang kedua, menghina Tuhan seakan-akan Tuhan tidak bisa memelihara kamu. Yang ketiga, kamu meragukan bahwa masa depan adalah sebuah proses dalam kehidupan di tangan Tuhan. Dan kamu berpikir kamu bisa membereskan semua. Saudara bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Kita tidak berhak bunuh diri. Begitu. Ya, Henry, saya akan mulai dari Hendy ya Henry. Hendy, di salah satu negara bunuh diri justru adalah ekspresi dari akuntabilitas seseorang. Artinya barangkali tidak berkelebihan kalau kita katakan di sana itu dipandang sebagai satu langkah heroik, langkah yang layak dihormati dari seseorang. Padahal kebanyakan kasus bunuh diri barangkali yang dekat dengan kita lebih dilandasi atau dilatar belakangi oleh keputusasaan untuk hadapi persoalan apapun yang dihadapi bersangkutan. Jelas ada dua motif yang berbeda, jelas ada dua starting point yang berbeda. Lalu berbeda jugakah itu buat Hendy dua kasus bunuh diri yang dilatar belakangi? Sepanjang pengetahuan saya memang sebetulnya memang banyak fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini, khususnya dalam masalah bunuh diri. Ya. Tentunya menjadi satu pelarian, artinya dia tidak bisa menghadapi masalah. Ya. Yang kedua adalah memang merupakan satu tadi heroik ya. Karena di satu negara memang apabila dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi yang dianggap salah maksudnya, tetapi dia malu menanggung resiko itu, maka dia lakukan bunuh diri itu sebagai tindakan yang dianggap sebagai heroik. Karena lebih baik mati daripada dia menanggung malu. Itu satu fenomena yang kita lihat. Tapi satu sisi yang tadi juga mengatakan untuk melarikan diri dari masalah, sehingga daripada dia hidup lebih susah, jauh lagi dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, lebih baik dia mati sekarang dengan cara apapun. Saya rasa itu yang saya lihat kondisi seperti itu. Henry, menyambung apa yang Hendy katakan tadi, salah seorang sahabat kami ketika didiagnosa dokter sedang alami penyakit di stadium yang terakhir dengan vonis mati, kemudian memutuskan untuk menjauhi langkah medis apapun, memilih untuk menjalani sisa hidupnya yang masih dia miliki dan lakukan yang terbaik dengan itu, walaupun sebetulnya secara medis dokter mengatakan ada harapan buat dia untuk dapatkan kesembuhan. Dalam konteks menyatukan, mendefinisikan pemahaman yang sama mengenai bunuh diri, sebelum barangkali kita beralih pada Pak Bigman,
bunuh dirikah itu menurut Henry? Iya, kalau menurut saya memang dalam kehidupan keseharian kita banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada orang-orang yang hidup di dunia ini. Nah, seperti yang tadi Anis katakan, seperti seseorang yang menderita kanker dan mungkin dokter sudah menvonis dia sudah tidak, misalnya umurnya tinggal 2-3 bulan, kalau mau hidup mesti berobat dan memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, kalau orang tersebut satu memang tidak mempunyai biaya atau dia tidak mau memberatkan keluarganya yang harus menanggung biaya yang sangat besar ini dan dia melakukan bunuh diri yang terakhir sebagai jalan keluar. Nah, apakah itu salah? Nah, bisa aja seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta mengatakan bahwa hidup ini milik Tuhan. Tapi kan sangat naif sekali kalau kita langsung menyambungkan kepada sana. Setiap orang toh mempunyai, dia punya keputusan sendiri, dia memang tidak mau menyusahkan orang. Nah, sedangkan kalau kita hubungkan kepada orang Kristen sendiri, kalau orang Kristen sendiri tidak turun tangan membantu, apakah dia juga salah? Kan mungkin mesti kita pilah-pilah begitu. Iya, ya, Pak Bigman, gantung diri, potong nadi, berbagai drama bunuh diri, semua orang sepakat mengatakan itu bunuh diri. Tapi kasus yang barusan, Pak Bigman, atau barangkali kasus yang serupa meskipun tidak persis sama barangkali. Lifestyle yang ceroboh, pola makan yang tidak benar. Yang kita tahu relatifnya barangkali cuma dalam soal waktu. Yang satu sesegera itu mati, yang satu barangkali butuh lebih banyak waktu sebelum kemudian mati. Itu cara yang benarkah buat kita untuk definisikan? Gini, ada saya kira dua konteks yang berbedanya begini. Kalau orang tidak makan tidak teratur misalnya, dia tidak dalam rangka bunuh diri. Tetapi cara hidup dia yang tidak tertib bisa membuat dia mati lebih mudah. Ya, itu dulu. Dan itu hidup tidak bertanggung jawab, itu juga dosa. Karena hidup harus bertanggung jawab, tapi bukan dalam konteks bunuh diri. Harus hati-hati dulu. Karena ternyata ada hidup orang amburadul nggak karu-karuan, heran umurnya panjang aja itu. Ya, nah itu case sendiri tapi bukan soal bunuh diri. Yang kedua tadi, kalau menyangkut bunuh diri, lalu orang itu sekarang dokter bilang diobatin, ada harapan. Ya, tetapi kemudian apa yang dimaksud dengan harapan ini? Apakah harapan yang bisa dicapai apa tidak? Misalnya bisa berobat ke luar negeri, satu pilnya 10 juta misalnya. Kalau bisa dicapai tentu dikerjakan, kalau tidak tentu tuh ada satu situasi yang dia tidak bisa. Tapi bukan dengan bisa lalu dengan sadar dia sengaja memilih mati. Itu lain lagi, itu bunuh diri jadinya. Dengan sengaja memilih mati ya. Apapun alasannya. Oke. Tetapi karena tidak berdaya memilih hidup. Untuk umur panjang tadi penyembuhan yang ternyata expense-nya sangat tinggi, itu kan tidak berdaya. Itu beda lagi. Nah, jadi kita mesti menempatkan dulu persoalannya di mana, bukan persoalan choice-nya dia, tetapi kondisinya dia terhadap sebuah keputusan tadi. Nah, tetapi kalau kalian sudah berbicara kepada sudut medis begitu, yang lebih repot memang kan adalah pasien. Yang dokter bilang ini berat nih, akan berobat terus hidup. Tapi kalau berobat terus biayanya tinggi. Lama-lama bisa semua terjual habis dan segala macam. Lalu disarankan ya sudahlah, toh hidup juga nanti begini terus. Suntik. Satu pihak memang dokter membunuh dia jadi pembunuhan, tapi di lain pihak itu kalau permintaan si pasien. Bunuh diri kan. Pelakunya dokter dengan menyuntik, tapi atas permintaan dia. Jadi ada satu pembunuh, ada satu yang minta dibunuh. Nah, jadi bunuh diri juga. Nah, itu yang disebut dalam bahasa di dalam istilah teologis medisnya kita bilang kan euthanasia gitu. Ya, atau kemudian mercy killing. Jadi membunuh dengan asumsi kasih sayang. Menolong dia, menolong orang lain. Nah, balik lagi tadi hidup kan hak Tuhan. Sehingga sebetulnya memang menjadi dilema yang tidak mudah ketika orang itu sangat sakit. Ya. Tetapi kalau dia tidak berobat lalu rasanya sakit. Sehingga dia kemudian menyuntikkan badannya. Saya selalu percaya begini, tidak ada satu peristiwa pun terjadi dalam hidup ini tanpa pesan Tuhan di dalamnya. Apa? Nah, itu memang sangat personal. Dan yang kedua, memang kita selalu punya argumentasi bahwa terlalu berat. Ya enggak kamu ngalamin, ini kan saya ngalamin bukan kamu. Coba kalau kamu yang ngalamin. Orang selalu begitu. Padahal kita juga punya persoalan yang berat. Jenis berbeda. Tetapi itulah kita sangat mampu mengasihani diri tetapi tidak mampu mengasihi Tuhan. Yang memberi kita hidup tidak mampu mensyukuri hidup yang diberi oleh Tuhan itu. Kita hanya bisa mengasihani diri dalam hal saya menderita, saya nggak kuat, saya nggak tahan, ini berat, terlalu sulit, terlalu ini.
Tapi hidup yang dikasih Tuhan kita nggak kasihi. Nah, ini memang dilematis, menjadi perjuangan yang sangat sulit. Nah, karena itu di sini memang memerlukan kedewasaan keimanan. Kalau dia sudah nggak kuat dan dia tidak dewasa dalam hal itu, ini memang jadi problematik. Dan ini akan selalu muncul. Sehingga bunuh diri itu sadar atau tidak, ya sudah terus terjadi. Dalam tindakan yang paling kasar, ada orang lompat loh dari atas. Kenapa dia? Kalau you cek ternyata, dia hidup ternyata dianggap misalnya suaminya anggap atau istrinya anggap atau orang lain anggap kamu ini hidup bikin beban, bikin salah, bikin malu. Daripada saya jadi aib, untuk menyelamatkan keluarga dia mati. Dia lompat bunuh diri. Lalu suratnya itu yang paling ironis. Aku pikir, aku sadar. Memang aku salah, aku aib, aku ini bikin malu keluarga segala macam. Aku pilih aku mati dengan kesadaranku. Semoga kematianku membersihkan nama keluarga. Dia lompat. Begini Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa misalnya kita tidak bisa mengasihi hidup kita ini sendiri. Kita hanya bisa meratapi keadaannya kita. Kalau kita balik-balik kan menjadi suatu pertanyaan yang tidak akan habis, yang akan bergulung terus. Orang kan bisa berargumentasi bahwa loh saya hidup kan bukan sesuai dengan permintaan saya untuk hidup. Saya kan hidup dilahirkan sudah ada di dunia ini. Nah itu satu Pak. Yang kedua adalah tadi yang di awal pembukaan tadi Bapak juga mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang menanyakan kenapa Tuhan kan bisa saja mencegah orang pada saat ingin bunuh diri. Nah kita nggak ke poin itu Pak. Sebelum orang bunuh diri kan kondisi-kondisinya ini ada dulu sehingga membuat orang bunuh diri. Nah pada waktu kondisi-kondisi ini yang dihadapi, kenapa Tuhan pada saat itu tidak ikut campur kan? Berarti kan di sini ada terjadi kasih Tuhan itu berbeda. Jadi ini bagaimana itu Pak? Jadi ini menarik kalau kita bilang yang pertama tadi ya. Orang ini kan lahir bukan dia minta. Lalu dia merasa kenapa persoalan seperti ini. Lalu saya bilang dia tidak mengasihi hidup. Kapan sih persoalan mau bunuh diri itu datang? Pasti bukan sejak lahir ya. Pasti bukan lagi enak kan. Lagi tidak enak. Yang jadi persoalan kan dia tidak pernah mengcompare. Kenapa waktu hidup enak you nggak mau bunuh diri? Waktu ada persoalan you mau bunuh diri. Karena anggap Tuhan nggak baik. Loh kenapa kamu juga nggak catat? Kenapa kamu bisa enak bisa nggak enak? Yang bikin siapa? Kan judul hidup itu kita yang bikin. Cuma titik akumulasi ini, di titik ini dia bergumul, nggak inget lagi dia tuh 5, 10 tahun, 20 tahun, dia nggak tahu deh. Yang kan kita selalu concern fokus kepada apa yang sedang saya alami. Maka saya suka lagu, hitunglah berkatnya dari hari ke hari. Ya memang kita lupa ngitung berkatnya. Kalau nginget susahnya, wah itu susah banget. Kalau ngitung berkatnya, benar juga ya. Sebetulnya memang saya susah, tapi kalau ingat berkat Tuhan, nggak ada berapanya ini. Nah, balik ke persoalan yang kedua tadi, kenapa Tuhan nggak tolong orang itu lagi susah sebelum dia bunuh dirinya kan begitu kan? Lalu kita tanya lagi, bagaimana kita tahu juga Tuhan nggak tolong? Misal, kalau Alkitab mengatakan kepada kita datanglah yang letih lesu dan berbeban berat misalnya kan ya, atau Alkitab mengajar banyak hal kepada kita, dan saya percaya kalau orang melakukan itu pasti dia akan selamat, dia akan kuat gitu. Kan sama saja seperti Ulangan, ada orang tidak lulus, lalu guru mengumumkan dia tidak lulus. Kan dipermalukan ya di satu kelas. Tapi mungkin guru juga dengan berat hati mengatakan tidak lulus. Kenapa guru nggak tolong? Lu gimana nggak tolong? Saya kan sudah kasih tahu. Baca buku ini, belajar baik-baik, tapi dia nggak belajar. Sehingga terpaksa si guru mengeksekusi murid ini tidak lulus. Memang rasanya berat. Apalagi kalau murid ini katakanlah sebetulnya anaknya cukup baik. Cuma lalai waktu dia mau belajar itu terlalu anggap remeh. Akibatnya nggak lulus. Nah, cuman orang kan lihatnya waktu si guru ngumumin kan, masa anak baik nggak lulus, gurunya kelewatan, bikin dia angkanya jelek, tapi masa guru nggak tolong? Lah, lalu guru disuruh melanggar peraturan supaya anak ini lulus. Padahal dengan guru melanggar peraturan supaya si anak jadi benar, itu pun peraturan yang dilanggar karena nggak benar dibenarkan kan gitu. Wah ini memang dilema-dilema. Nah pentingnya melihat dari berbagai perspektif. Memang apa yang dikatakan dari tadi dari satu sudut betul itu. Tapi dari sudut lain kalau kita lihat begitu angle-angle lain, kemudian kebenaran itu menjadi kecil dibandingkan fakta-fakta yang lain. Nah inilah memang susahnya kalau kita bicara bunuh diri. Karena selalu intinya selalu gini, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Ini yang alami saya, kamu cuma ngomong tok. Itu saya bahasa itu paham betul gitu. Nah jadi kita diskusi sekarang juga bukan sedang membedah orang yang lagi mau bunuh diri sana, lalu kita nggak tahu persoalan. Kita tahu persis.
Dan kita akan mengatakan misalnya kalau saya, kau yang mau bunuh diri misalnya, ada lagi berpikir apa, demi Tuhan yang hidup, siapa bilang persoalanmu terlalu berat? Saya akan tantang tiap orang. Satu kali waktu ada satu orang bilang sama saya, kita lagi khotbah di radio, siapa kau kan gitu, kau pikir kau hebat, kau pikir kau yang punya hidup ini semau-maumu, kau mau bunuh diri, sampah kamu kan. Sebenarnya saya dalam khotbah ekspresi begitu, dia kaget setengah mati, ya karena memang dia sudah merancang itu, udah gak kuat. Lalu waktu ketemu saya dia sharing, Pak, waktu khotbah begitu saya tersentak. Lalu saya pikir iya, kok kelewatan ya. Lalu dia hitung lagi hidupnya tadi, mundur dia. Karena dia orang akademik, bukan orang biasa. Dan hidupnya gak miskin. Cuma memang tekanan ya hubungan keluarga lah kan begitu yang kemudian himpitan tuntutan ini dan itu membuat dia gak kuat lagi. Nah, oleh karena itu ketika dia lolos lalu dia bilang, iya pada waktu titik itu saya merasa mati. Gak ada yang lain. Tapi waktu saya mulai ada sedikit diingatkan, saya memikirkan lagi yang Bapak katakan, hanya saya jadi malu dan takut sekali. Kenapa saya kepikiran gitu? Lalu dia berdoa, lah orang yang sama, di titik yang hanya sedikit perbedaannya, bisa kepada dua aspek yang sangat bertolak belakang. Mau bunuh diri lalu menyesali bunuh diri itu. Unik ya? Nah ini yang memang kita perlu tolong orang-orang yang mau bunuh. Ya, artinya Henry memang bahkan bunuh diri ini pun punya nuansa yang begitu berlapis. Artinya waktu kita yang terbatas ini barangkali memang perlu kita fokuskan untuk pakai bahas bunuh diri dalam konteks yang bisa kita bahas. Artinya kita kesampingkan dulu eutanasia dan sebagainya, kita fokuskan saja bunuh diri yang betul-betul bunuh diri. Pak Bigman, prinsip kekristenan jelas mengajarkan pada kita bahwa bunuh diri itu bukan opsi bagi umat percaya. Persoalannya Pak, dalam realita hidup, acap kali kita berhadapan dengan mereka yang bukan umat percaya, yang berada dalam situasi menganggap bunuh diri sebagai pilihan. Lalu bagaimana kita bisa membantu mereka dengan prinsip kekristenan kita? Nah itulah sebetulnya maka di Tuhan bilang, jadilah garam dan terang dunia. Kalau orang dunia itu punya persoalan berat lalu dia mau bunuh diri, siapa yang pernah dia lihat punya persoalan berat tidak bunuh diri? Itu pertanyaan. Pernah nggak dia lihat ada orang punya persoalan berat bahkan lebih berat dari dia, tapi nggak bunuh diri? Repotnya orang Kristen judulnya mirip, sehingga dia nggak learning something dari orang Kristen. Orang Kristen juga sama aja. Dia juga dengar orang Kristen juga bunuh diri, wah lebih parah lagi. Nah, jadi seringkali memang jadi persoalan kita adalah kita itu selalu parsial menyelesaikan semua persoalan. Nah, padahal mestinya perjalanan hidup kita ini harus jadi kesaksian yang bisa menguatkan dia. Saya kalau membaca kisah Ayub misalnya ya, kadang saya juga berpikir, waduh ini bisa-bisa kita bunuh diri nih kalau ngalamin begitu ya. Mendadak ada berita semua harta kita habis, langsung kita nol. Dari orang paling kaya loh, bukannya orang kaya jadi miskin ya. Paling kaya jadi paling miskin, kata paling itu penuh. Udah selesai? Belum, masih tarik napas, masih mikir kenapa terjadi. Kabar lagi, semua anaknya mati. Gila apa? Sampai dia shock. Lagi dia shock kok Tuhan gini gitu lagi, tapi dia pikir Tuhan adalah Tuhan, istrinya datang. Gila kamu percaya sama Tuhan gitu, pergi lagi. Apa nggak mestinya bunuh diri? Ya. Waduh. Mungkin ada satu begini nih, sangat menarik adalah begini. Tadi sebelum acara kita dimulai, saya coba men-search di Alkitab untuk bunuh diri itu sendiri. Nah di situ kita coba menemukan 2 ayat, yaitu pada waktu Tuhan Yesus mengatakan dia naik ke surga menyediakan tempat. Di situ orang Farisi mengatakan apakah dia mau bunuh diri. Yang kedua adalah seperti tadi yang Bapak katakan di Kisah Para Rasul itu, yang tadi yang kepala penjara itu. Nah di luar itu tidak dikatakan bahwa bunuh diri itu dosa atau segala macam, itu nggak ada sama sekali Pak. Gini, kalau di dalam PL sebetulnya sudah kelihatan nuansa itu. Tidak directly, bunuh diri sama dengan dosa itu persis tersirat. Sama seperti menyontek dosa enggak? Nggak ada ayatnya, tapi mencuri dosa, tersirat, nyontek. Mengambil hidupmu atau hidup orang lain itu dosa. Hidup itu bisa diambil orang lain, pembunuhan. Hidup itu bisa kita ambil sendiri, bunuh diri, dosa. Ini gimana tadi? Ya tadi saya ingin menambahkan juga tadi yang dikatakan oleh Pak Henry tadi. Saya juga ingin mau bertanya kepada mereka yang bunuh diri tapi bersifat heroik. Apalagi itu mewakili dari kalau dia bunuh diri, budaya dan itu menjadi masuk surga katakan. Itu hal-hal seperti itu bagaimana Pak? Kita mengingat tentara Jepang di waktu lampau, harakiri ya. Terhormat. Gitu. Tapi jangan lupa mereka memang bukan memahami itu bunuh diri, tapi mereka dalam memahami menjalankan tugas yang mereka emban. Nah ini adalah mindset.
Sehingga pada waktu mereka mengemban tugas itu kan tugas dari kaisar. Kaisar itu kan titisan dewa. Sehingga pada waktu mereka mati dengan kehormatan yang tinggi, mereka akan dapat berkah dari dewa. Sama kalau kemudian agama jihad gitu loh. Mati karena berjihad. Ya, itu kan jihad dalam tanda petik di dalam mindsetnya Harakiri itu. Jadi mindset Harakiri itu jihad itu tidak pernah kalah. Sehingga daripada pulang kalah kepala ketunduk ya bunuh diri. Tapi dia memberi kemenangan dalam harga dirinya terhadap bangsanya. Gila orang ini yang nggak bisa disentuh loh ini. Nah, jadi dia memberi kemenangan sehingga ada kebanggaan orang-orang lain itu bisa mengangkat kepala. Kemudian mereka hebat, dia lanjutkan lagi perjuangan gitu. Jihad juga sama, saya ambil nyawa orang lain. Kamu membunuh? Enggak. Saya yakin dengan membunuh orang ini kafir, saya masuk surga. Kita bilang, aneh sekali nih. Kan gitu ya. Lalu kita mulai berpikir antara mengambil nyawa atau memberi nyawa. Ada juga yang nekat. Dia maju, dia tabrak. Nah, misalnya bom bunuh diri. Gimana itu kan? Bunuh diri kan. Menurut kita loh. Di mindset dia lain. Waktu dia melakukan itu 70 bidadari sedang menunggu dia. Itu mindset yang dia bangun. Nah, oh ini agama. Nanti dulu karena orang yang seagama dengan dia pun ternyata berbeda juga. Oh nggak ada diajarkan begitu kan gitu ya. Nah inilah sulitnya sebuah mindset itu dipandang, dipahami, lalu siapa yang bicara memang jadi penting. Iya, Pak Bigman, ada satu pertanyaan yang terpaksa jadi pertanyaan terakhir kita, karena sebetulnya saya tahu adalah jauh lebih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Pak Bigman, bahkan anak-anak mengucapkan pameo ini, bunuh diri masuk neraka loh. Artinya sudah jadi pemahaman umum bahwa bunuh diri itu masuk neraka. Pertanyaannya Pak, tidakkah kita sedang menghakimi, tidakkah kita memasuki wilayah yang bukan wilayah kita, tidakkah Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa? Artinya tidakkah mungkin di detik-detik terakhir seseorang bunuh diri kemudian muncul kesadaran, atau saya nggak tahu Pak, artinya ucapan itu ucapan yang biblikalkah atau seharusnya ucapan yang kita ucapkan dengan penuh keberhati-hatian? Kalau kita mau bicara teologikal, jangan bicara dulu kedaulatan Allah yang kita nggak bisa ukur. Mari kita bikin frame yang kita bisa pahami. Percaya pada Yesus kau tidak binasa, di luar Yesus kau binasa. Bunuh diri adalah kamu tidak percaya pada Yesus sebetulnya. Karena kamu tidak percaya, dia bisa pelihara kamu. Dia bisa selamatkan kamu. Kamu ngambil keputusan yang kamu yakini, ini yang paling baik. Tuhan pun nggak bisa tolong saya lagi. Kira-kira gitu. Atau kamu berburuk sangka, Tuhan tinggalkan. Nanti kemudian dia mati, maka itu sebab kita katakan, waduh ini ke neraka. Tetapi ingat, kita selalu bisa salah dalam menebaknya. Tapi kita nggak boleh bilang, jangan menghakimi, karena itu fakta yang kita bisa pahami. Selebihnya kan seperti tadi Anies bilang, siapa tahu pas mati dia ketemu Tuhan. I don't know. Pas segitu, pas Yesus ampuni aku gedebu, mati. Dalam proses bunuh dirinya, terakhirnya Yesus ampuni aku, baru dia mati. Lah kan kita nggak dengar. Ya, maka kita nggak tahu, yang kita tahu dia bunuh diri. Nah itulah misteri. Oleh karena itu jangan tinggalkan hidup ini dengan sebuah tanda tanya kemana Anda pergi. Ya begitu. Oke, kita akan akhiri. Silakan Anies. Saudara, tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami kemas, kami siapkan dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita, akhiri jumpa kita. Selalu ingat, hidup Tuhan beri untuk kita jalani. Mati keuntungan kalau kita taat di kehidupan kepada Tuhan yang memberi hidup itu. Kita berdoa saudara, saya minta Pak Hendy untuk tutup kita dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau boleh dalam session ini kami berbicara mengenai topik bunuh diri. Kami tahu Tuhan pemahaman ini akan menjadi berkat kami semua sehingga kami bisa menyikapi dengan positif apa arti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.